Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini, malam yang keberapa nih? 18 di bulan Sya'ban, kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Mudah-mudahan sadayana sing sarehat, kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Punten rada batuk. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam taklim kita malam ini kita akan mulai membicarakan tentang tuntunan atau sekelumit tuntunan ibadah shaum. Penting sekali ini kita bicarakan karena bekal utama untuk berpuasa itu, kalau saya lihat intinya adalah dua yang pokok itu. Pertama adalah bekal iman. Bekal iman, dan yang kedua adalah bekal ilmu. Dengan iman, insya Allah maka seorang muslim akan semakin semangat, semakin termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan dengan ilmu maka ketaatan kita itu insya Allah akan semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu antara iman dan ilmu itu adalah dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Dia akan mengangkat harkat dan martabat kita sekalian ketika kita benar-benar memiliki iman dan ilmu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kamu, orang-orang yang beriman di antara kamu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang berilmu diangkat ke beberapa derajat. Nah, jadi ini mengandung makna bahwa bekal utama itu dua. Satu adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. Sedangkan yang lainnya itu adalah sebagai sarana pendukung, sebagai penunjang. Jamaah sekalian, saya kira sudah sangat kita pahami mengenai makna dari shaum. Intinya adalah al-imsak, yakni menahan. Tapi yang menarik dalam Minhajul Muslim, Syekh Jabir menekankan bahwa menahannya itu bukan hanya sekedar menahan biasa. Kata beliau, yaitu al-imsaku biniyati ta'abudi, menahan dengan niat ta'abud. Ta'abud itu artinya menghambakan diri kepada Allah. Menahan diri dari apa? Pertama dari makan.
dari makan, wasyurbi dari minum, wagisyanin nisa dan dari mencampuri wanita-wanita dalam arti istri-istri bagi para suami, wasairil muftirat dan seluruh perkara yang membatalkan, min tulu'il fajri yang dimulai dari sejak terbit fajar, yang dimaksud adalah fajar siddiq, ila ghurubis syams sampai terbenam matahari. Saya kira ini mengenai makna dari saum. Yang kedua, perlu juga kita ketahui mengenai faidah-faidahnya. Syekh Jabir dalam Minhajul Muslim menjelaskan, lisyami fawaidun. Puasa itu memiliki faidah-faidah. Ada 3 kata beliau yang paling utama. Pertama adalah faidah ruhiyah. Ruhiyah itu artinya faidah yang bertujuan untuk menguatkan ruhiyah. Ruhiyah itu artinya mental spiritual. Wa ijtimaiyah, dan faidah yang kedua adalah yang bersifat ijtimaiyah, yakni sosial kemasyarakatan. Baru yang ketiga adalah wasihiyah, faidah yang bersifat sihiyah. Di antara faidah ruhiyah, minal fawaidir ruhiyyati lis-shaumi, di antara faidah ruhiyah bagi orang yang berpuasa, annahu yu'awwidus sabra. Puasa itu akan mendidik ya, melatih, membiasakan tumbuhnya as-sabra, kesabaran. Wa yuqawwi alaih, bahkan tidak hanya menumbuhkan tapi menguatkan kesabaran. Jadi nampaknya memang puasa ini sangat berperan penting dalam menumbuhkan dan menguatkan kesabaran. Saya juga baca dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau membahasakannya dalam uraian Kitabu Asraris Siyam, kitab rahasia-rahasia puasa. Nah, di situ Al-Ghazali memberikan penekanan, kata beliau, bahwa puasa itu bobotnya puasa itu adalah rubu'ul iman, 1/4 dari iman. Nah, pernyataan Al-Ghazali ini sesuai dengan tuntutan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda bahwa as-shaumu nisfus sabri, kata beliau. Puasa itu adalah setengah dari sabar. Was-sabru nisful iman, dan sabar adalah setengah dari iman. Setengah dari iman. Jadi rupanya begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini, rupanya secara spiritual, mental spiritual, yang paling pokok itu kita berusaha untuk memiliki dua kekuatan mental spiritual. Yang paling pokok itu. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah syukur. 2 hal itu yang paling pokok sebenarnya. Jadi kalau diibaratkan itu, keimanan itu terdiri dari 2 sisi kekuatan mental, yaitu sisi yang lain adalah sabar dan sisi yang lainnya adalah syukur. Pernah satu ketika Nabi SAW dikonfirmasi oleh seorang sahabat perihal kebiasaan beliau
menyukai saum Daud. 1 hari saum, 1 hari buka. Beliau dalam riwayat itu mengatakan, kata Nabi, saya ingin merasakan nikmatnya hidup, 1 hari ingin merasakan nikmatnya syukur, dan 1 hari merasakan nikmatnya sabar. Rupanya ini, maka faidah ruya yang pertama itu yaitu yu'awwidus sabra wa yuqawwi alaih, yaitu membentuk, membiasakan sabar dan sekaligus menguatkan. Wa yu'allimu dhabtan nafsi wa yusa'idu alaih, dan sekaligus mendidik pengendalian diri dan membantu ikhtiar pengendalian diri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan oleh Syekh Jabir, wa yujadu bin nafsi malakat taqwa wa yurabbiha, dan didapati di dalam diri itu sekaligus malakat taqwa, yaitu pribadi atau karakter takwa, wa yurabbiha, dan sekaligus memupuk, mendidik jiwa ketakwaan itu. Wa bi khassati taqwa allati hiya al-'illah al-barijah minas shaum, terutama takwa yang sekaligus menjadi alasan yang paling nampak dari tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi menjadi illat dalam bahasa usul fikih namanya illat, menjadi alasan utama, ya, alasan utama disyariatkannya ibadah puasa. Nah, itu sekelumit dari faidah ruhiyah. Kemudian faidah yang bersifat sosial kemasyarakatan, lisawmi annahu yu'awwidul ummata, puasa itu akan mendidik, melatih umat, yakni kita umat Islam, yaitu dididik, dilatih untuk apa? An-nizama, supaya kita hidup an-nizam. Nizam itu artinya tertib, teratur, disiplin. Ini ya, tertib, teratur, disiplin. Dan ciri masyarakat yang maju itu adalah masyarakat yang tertib, teratur. Jadi budayanya itu budaya disiplin, namanya an-nizam. Ya, hari Rabu yang lalu saya bertemu seorang dokter yang cukup lama dia tinggal di Jepang. Jadi betul sekali, memang Jepang itu sangat berhasil dia membentuk pendidikan karakter. Ya, terutama bagaimana mereka biasa hidup dalam kedisiplinan an-nizam itu, ya. Itu budaya antri itu sudah biasa, ya, budaya antri. Kemudian yang namanya budaya buang sampah pada tempatnya itu betul-betul sudah terbiasa. Jadi orang Jepang itu katanya kalau dia menemukan sampah atau sampah bekas dirinya itu tidak dibiarkan, lebih baik dia sakuin di sakuan itu. Nah, dugi kangke menakan tong sampah, baru kemudian dibuang itu, ya. Begitu disiplinnya. Nah, ini saya kira semestinya inilah ciri kepribadian kita sebagai umat Islam. Jadi timbulnya berbagai
kerusakan secara moral, dalam keamanan dan sebagainya, itu bermula dari ketidakdisiplinan, pelanggaran. Kalau tidak salah ada hukum kepolisian itu, kecelakaan itu bermula dari pelanggaran. Kecelakaan itu bermula dari pelanggaran. Ini di jalan raya itu kenapa sekarang itu begitu luar biasa kecelakaan itu? Itu karena bermula dari pelanggaran. Ya. Nah, puasa itu secara sosiologis itu akan membentuk tadi dikatakan annahu yu'awwidul ummata an-nizama wal ittihad, dan juga sekaligus membentuk umat untuk ittihad, bersatu. Di samping itu dia juga mendidik secara sosial, yaitu wa hubbal adli wal musawat, yaitu cinta keadilan wal musawat. Musawat itu ada yang mengartikan kepedulian, rasa empati, kepedulian, ya. Nah, wa yukawwinu fil mu'minina atifatur rahmah, dan sekaligus membentuk kehidupan kaum mukminin supaya memiliki atifatur rahmah, jiwa kalau saya artikan itu sensitif lah, memiliki sensitivitas, ya, atifatur rahmah, memiliki sensitivitas, ya, atifatur rahmah, wa khuluqal ihsan, dan membentuk akhlak ihsan. Kama yasunul mujtama'a bisyurur wal mafasid, sebagaimana kaum muslimin itu dalam kehidupan sosial itu dicegah itu agar terhindar dari keburukan dan kerusakan. Kalau faidah kesehatan itu banyak, saya kira ya, sering disampaikan, diantaranya saum itu adalah menghilangkan ini kotoran-kotoran dalam diri, ya, sekaligus membersihkan badan dari kelebihan ya. Kalau bahasa Arab namanya pudolat, ya, dari pudolat, kelebihan, obesitas mungkin ya, obesitas. Kemudian juga warrawasibi wa yukhaffifu min wata'is saman, meringankan juga badan dari beban-beban lemak, ya. Wasaqil batni, ini termasuk wasaqil batni. Ya, orang sudah mau bunga, mending bunga membumbung di tengah. Ya, membumbung di tengah itu. Mohon aya rencangan hebat. Cenah apa tuangan kemani bangir gitu. Bangir mah biasana kana naon? Pangamung gitu. Napa tuangan teh bangir, insyaallah ku saum gitu. Jamaah sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam hubungan ini ada sebuah hadis yang sering disampaikan, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Meskipun hadis ini dikritisi oleh para ulama hadis, itu derajat validitasnya, kesahihannya itu agak dipertanyakan, jadi termasuk dhaif. Ya, tapi kalau kata ulama hadis dhaif oke hadis. Ya. Baik, jemaah sekalian, yang poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, di situ namanya tabu salat. Oh, itu mah error, berarti kena digentos pada saum. Pada kayu kena digentos eta. Nanti tiasa menyesatkan, Pak. Mohon kok pajajang adan siang kene. Baik. Saya ingin masuk karena seueur pisan saresna materi yang berhubungan dengan saum itu tidak kurang dari
10 materi. Saya akan masuk saja loncat pada apa yang disebut namanya adab saum. Jadi supaya saum kita berkah ya, supaya saum kita berkah maka kita patut memperhatikan adab saum. Yang pertama adab puasa itu yaitu hendaknya kita ini ya adab saum ya. Yang pertama kita berusaha untuk meluruskan niat ya. Jadi meluruskan niat. Kalau di sini dibahasakannya dengan ada arkanus saum wa sunanihi. Arkanus saum, rukun saum lah. Yang pertama rukun saum itu an-niat. Wa hiya azmul qalbi 'ala shaumi imtisalan li amrillah. Yaitu bertekad di dalam hati bahwa berpuasa itu semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Au taqarruban ilaihi, atau niatnya sejak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kemudian tadi banyak faidah atau hikmah dari saum bla 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 tadi disampaikan itu betul, tapi jangan itu yang dijadikan niat utama kita. Niat utama kita adalah yakni imtisalan li amrillahi azza wa jalla, yaitu sejak menjalankan perintah Allah azza wa jalla, atau juga sekaligus dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini hal yang harus dikuatkan, niat. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan dalam hadisnya yang sangat populer, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya adalah apa? Imanan wahtisaban, semata-mata iman. Wahtisaban, ihtisab itu artinya semata-mata pahalanya di sisi Allah. Ya, semata-mata kita mengharap pahala di sisi Allah. Maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Sehingga insya Allah kita akan benar-benar terlahir menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kalladzi waladathu ummu, seperti orang yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Jadi faktor niat ini sangat penting. Ya, niat. Baik, kuatkan niat ya. Karena itu maka dan satu hal lagi, niat itu kan kita ucapkan, itu disyaratkan niat itu harus tabyid namanya. Tabyid itu di malam hari kan. Jadi diusahakan niat itu ya paling limit akhirnya yaitu menjelang imsak. Langkung saya numawi biasa nama kanggo jaga-jaga pada taraweh kan orangnya. Sok disarengan bahkan nawaitu shauma godin an adai fardis syahri ramadhana hadihis sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitu shauma godin an adai fardis syahri ramadhana. Ada diskusi sedikit di kalangan para ahli bahasa.
Itu yang betul itu Ramadona atau Ramadoni, gitu. Itu sebagian ahli bahasa itu mengatakan itu teh kedudukannya majrur, mudhaf ilaih namanya dalam bahasa ilmu shorof itu. Nah maka mudhaf ilaih itu harus dimajrurkan. Jadi kalau dimajrurkan, kata sebagian orang, dibacanya Ramadoni, katanya gitu. Nah, saya katakan betul. Nah, tapi Ramadan itu, sepengetahuan saya, Ramadan itu termasuk jenis isim ghair munsharif namanya. Isim ghair munsharif. Artinya isim kata benda yang tidak menerima tanwin. So, Ramadan mada mual di aos Ramadanun kantos ngadangu teu. Teu. Mual di aos Ramadanan mual atau Ramadanin. Nah, itu. Kenapa? Karena dia namanya isim ghair munsharif dalam istilah ilmu nahwu sorofnya itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu boleh percaya sama saya. Karena saya jelek-jelek gini lulusan bahasa Arab. Ya, jadi insya Allah saya paham. Jadi karena itu maka saya baca dalam kitab-kitab ini juga para ulama menulisnya Ramadan. Nah, jadi betul yang insya Allah yang lebih tepat dibacanya itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri Ramadhan. Syahri Ramadhan. Nah, itu majrur, tapi isim ghair munsharif itu alamatul jarnya, tanda jarnya adalah dengan fathah. Nah, itu isim ghair munsharif. Itu dalam ketentuan ilmu nahwu. Sama dengan Ibrahim. Itu Ibrahim itu isim ghair munsharif. Itu maka tidak menerima tanwin. Ya, sama seperti Mekah, itu ghair munsharif. Ya, Mekah, kemudian Madinah, ya. Itu apalagi Jakarta. Nah, itu. Jadi kalau kita ditanya ila aina anta, itu badai ka mana anjeun, itu kan kalau menurut kaidah jar majrur itu di aos nanti ila Jakarti, masa iya ila Jakarti, Jakarta mah Jakarta we. Itu namanya isim ghair munsharif. Ya, tangke ngaos lah orang ngaos ilmu nahwu sorof. Ya, baik, wallahu taala alam. Jamaah sekalian, nah janten niat, kasih niat. Yang kedua, adabnya saum itu ya kalau dalam versi lain itu disebut namanya adab. Yaitu yang kedua adalah ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Wa huwa al-iftar inda tahaqquqi ghurubis syams, yaitu berbuka ketika yakin ya sudah memasuki ghurubus syams, matahari terbenam. Nah, ini dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjilu al-fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka disebut namanya ta'jil, ya. Ta'jil. Kemudian dalam wa qauli Anas radhiyallahu an, sahur Anas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun, beliau tidak pernah terbukti la yusalli al-maghrib, beliau tidak pernah terbukti salat maghrib hatta yaftara, itu sehingga beliau berbuka terlebih dahulu, buka heula hatta yaftara
walau ala syurbati ma'in, walaupun bukanya itu hanya seteguk air. Misalkan tenan ngaleut bismillah ada perak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaunul fitri ala ratbin au tamarin au ma'in. Lalu hendaklah berbuka itu dengan yang manis-manis. Yang manis-manis atau berupa kurma. Berupa kurma atau air. Saya lihat tadi berita TV, Pak. Itu Pangeran Saudi Arabia itu sudah memberi hadiah kepada Menteri Agama untuk didistribusi ke seluruh kaum muslimin anggosna anu kajangkau pangintennya itu 100 ton kurma. Ini 100 ton kurma ya. Luar biasa ini 100 ton kurmanya. Ini ya. Dan diusahakan. Kumaha cenah Pak Ustad upami ku kolek. Nyata upami daya kurma ku kolek teh sawiosnya. Asal teh kolek jengkol. Wa afdalu hadhihi salasati awal. Wa akhiruha adnaha wa huwa al-ma'. Jadi yang paling afdal itu yang pertama. Kemudian kalau ternyata tidak ada sama sekali, maka setidaknya dengan air, ya dengan air. Wa yustahabbu ayyubtara ala witrin. Hendaklah dianjurkan ketika kita iftar namanya, berbuka itu, yaitu kalau kurma misalnya ala witrin, ganjil. Ya ganjil, ya biasa tilu 3 butir, 5 butir, atau 7. Ilaku gitu 7 mah. Ilaku 7 mah pirakunya. Liqauli Anas bin Malik kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatara yaqtul. Beliau berbuka ala rotobatin qabla ayyusalliya. Beliau berbuka dengan yang manis-manis sebelum sholat. Fa illam takun fa'ala tamaratin, fa illam takun hasawatin mimma'in. Kalau ada maka beliau berbuka dengan kurma, kalau tidak ada maka beliau berbuka dengan air. Kemudian yang ketiga, ad-du'a indal iftar. Berdoa ketika berbuka. Izkana sallallahu alaihi wasallam yaqulu inda fitrihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika beliau berbuka. Doanya itu, Allahumma lakas sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ada yang mengatakan bahwa doa ini menurut sebagian tidak ada tuntunannya. Ada di sini jelas sekali. Hanya redaksinya, karena Rasulullah kalau berdoa tidak hanya untuk diri sendiri, maka beliau bahasanya Allahumma lakas sumna. Allahumma lakas sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa kana Ibnu Umar yaqulu Allahumma inni as'aluka. Sareng kabuktosan Ibnu Umar Abdullah bin Umar, beliau adalah putranya Umar ibnu Khattab. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Pami Sayyidina Umar mah aja dan aya sabarah redaksi ngaduana. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu
allati wasi'at kulla syai'in, yang rahmatmu itu lebih luas dari segala sesuatu. Antaghfirali dunubi, hendaklah engkau mengampuni aku, ya, li dunubi, atas dosa-dosaku. Ini hadisnya riwayat ya, warada bil azkar an-nawawi, itu ada dalam kitab al-azkar an-nawawi, warahu Ibnu Majah wa huwa sahih, hadisnya sahih. Janten upami urang tos iftar, tos ngabatalan, atos mereguk air, bismillahirrahmanirrahim, teraskeun ngadoana. Apa doanya? Zahabadz dhama'u. Coba mangga ucapkeun zahabadz dhama'u. Zahabadz dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu doa sabada iftar. Mengapa kita harus berdoa di situ? Karena ketika iftar itu di situ ada satu momen dakwatan la turaddu. Di situ ada kesempatan doa yang apabila kita berdoa la turaddu, doa itu tidak tertolak. Artinya mustajab doanya itu. Oh, lebar kan? Upami urang tengah doa. Sakedik deui lah as-sahur. Kaopat as-sahur. Ya. Janten sahur teh sanggeus sekedar ngalihkeun tuang wungkul teh. Tapi sahur itu adalah sunnah dan sekaligus adab sahur. Ya, sahur. Kemudian, nah ini saya kira yang paling pokok, ya, as-sahur. Kemudian sahurnya itu yang paling afdal itu takhirus sahur ilal juzil akhir minal lail, mengakhirkan sahur di sepertiga malam terakhir. Janten kinten-kinten ditabuh tiluan cekap. Tabuh tiluan cekap. Janten teu kenging sahur wengi teuing. Tabuh 2 sahur kabojong lapar deui. Atan napi kan tenan tabuh 12. Ya, janten sahur deui tuntunannya di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kinten-kinten ditabuh tiluan dugi ka menjelang imsak. Saya kira nanti insya Allah sama ustadz-ustadz di sini ya akan dilengkapi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak ini menjadi semacam stimulan, dorongan bahwa penting kita untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Tadi yang pokok adalah satu, bekal iman, dan yang kedua adalah bekal ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dan kita berkesempatan untuk menikmati kembali suasana ibadah di bulan suci Ramadan. Maka orang tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallimna Ramadana lana wa tusallimhu lana mutaqabbala. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ya Allah, dekatkan Ramadan kepada kami dan jadikanlah seluruh amal ibadah kami mutaqabbala, diterima olehmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.